Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, semoga Bapak Ibu Saudara ada di dalam keadaan yang sehat dan baik. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh diberikan terus-menerus berkat yang melimpah-limpah sehingga kita ada sampai saat ini sebagaimana kita ada. Dan juga kita juga boleh bersyukur kepada Tuhan atas perkenanan Tuhan sehingga kita boleh bersama-sama mengikuti persekutuan doa jemaat. Kita bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga berdoa bersama-sama. Maka mari Bapak Ibu, Saudara, kita mensyukuri kemurahan Tuhan itu dengan menyanyikan sebuah pujian dari Kidung Jemaat 3. Kami puji dengan riang. Mari kita berdoa. Kami memuji Engkau ya Allah atas kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, bahkan melakukan apa yang Engkau firmankan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, pasal 14 ayat 13 sampai 21. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikut dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan."
Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, menurut penelitian katanya di zaman modern ini keinginan orang untuk saling tolong-menolong semakin menurun. Orang semakin tidak acuh dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Mengapa? Salah satu alasannya adalah banyak orang yang punya pemikiran, "Aduh, hidup saya ini sudah susah. Bagaimana caranya saya bisa menolong orang lain kalau hidup saya ini susah? Tidak ada waktu lagi, tidak ada tenaga lagi untuk memikirkan orang lain. Memikirkan diri sendiri aja 24 jam tidak cukup." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita akan bersama-sama melihat dari kisah Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Pembacaan Injil yang kita baca tadi menunjukkan suatu peristiwa kedukaan yang besar, yang begitu mendalam yang dialami oleh Yesus karena ia ditinggal oleh Yohanes Pembaptis. Bagi Yesus, Yohanes Pembaptis itu bukan sekadar saudara sepupu dekat, tetapi ia adalah teman dekat, rekan sepelayanannya. Bahkan Yesus pun dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Oleh karena itu, bisa kita lihat bahwa hubungan Yesus dengan Yohanes Pembaptis ini bukan sebuah hubungan yang biasa, tetapi mereka sangat karib. Wajar saja jika Yesus memilih untuk menghibur dirinya dan mengasingkan diri dari orang banyak. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi adalah banyak orang yang mengikuti Yesus melalui jalan darat. Bisa kita bayangkan bagaimana perasaan Yesus yang sangat amat berduka, tapi banyak orang yang mengharapkan Yesus melakukan sesuatu. Mungkin kalau saya jadi Yesus, saya akan merasa kesal. Saya akan merasa, kenapa sih orang tidak peduli dengan keadaan saya? Tapi untungnya saya bukan Yesus. Dalam keterpurukan yang Yesus alami, dalam kesedihan yang mendalam yang Yesus alami, ia masih mau membuka diri untuk berjumpa dengan sesamanya. Yesus bahkan melakukan mukjizat karena tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ia menyembuhkan orang sakit. Ia memberi makan 5.000 orang. Sangat luar biasa. Dan mungkin momen ketika Yesus melakukan mukjizat melipat gandakan makanan adalah cara Yesus untuk memberikan nasihat kepada para murid. Karena sebelumnya para murid meminta Yesus untuk menyuruh orang-orang yang mengikutinya itu pulang karena hari sudah gelap. Dan mereka pasti membutuhkan makanan. Para murid sadar bahwa tidak ada makanan yang tersedia untuk orang-orang sebanyak itu. Karena kira-kira ada 5.000 orang laki-laki pada waktu itu, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Akan tetapi Yesus tidak setuju dengan para murid. Ia malah berkata, "Kamu harus memberi mereka makan." Wah, betapa paniknya mungkin para murid pada waktu itu. Disuruh memberi makan, padahal apa yang mereka miliki hanya sedikit, 5 roti dan 2 ikan.
Mungkin para murid ketika itu berpikir bahwa Yesus ini sangat otoriter dan sangat tidak manusiawi. Hanya meminta mereka melakukan sesuatu tanpa melihat persediaan makanan yang mereka punyai. Bagaimana orang bisa mendapatkan makanan sedangkan yang mereka miliki hanya 5 roti dan 2 ikan? Akan tetapi Yesus mengajarkan belas kasih dengan meminta para murid untuk memberikan makanan. Belas kasih ini bukan soal apa yang para murid ini miliki, tetapi soal orang banyak dan bagaimana kehadiran mereka di tengah-tengahnya. Yesus pun menunjukkan secara konkret bagaimana Ia hadir di tengah-tengah orang banyak itu. Yesus melipat gandakan makanan sehingga seluruh yang mengikutinya menjadi kenyang. Bahkan tersisa 12 bakul. Apa yang bisa kita pelajari jika kita memiliki belas kasih dengan rasa syukur? Bukan yang kita punya hanya akan semakin sedikit, tetapi kita akan semakin berlimpah. Lihat, 5 roti dan 2 ikan, tersisa 12 bakul. Belas kasih yang Yesus lakukan jelas tidak memiliki dan membutuhkan banyak biaya. Hanya 5 roti dan 2 ikan, sederhana sekali. Sayangnya, yang sering terjadi di dalam kehidupan kita di zaman modern ini, kita terlalu sibuk mengurus diri sendiri, mengurus urusan masing-masing. Ini urusan saya, bukan urusanmu. Ini urusanmu, bukan urusan saya. Manusia modern sudah terlalu lelah mengurusi urusan orang lain, hidup orang lain. Kenapa? Karena tuntutan hidupnya yang terlalu tinggi. Biaya-biaya mahal, biaya pendidikan mahal, biaya kesehatan mahal, belum lagi operasi kendaraan, biaya listrik, biaya pulsa, biaya air, biaya pajak, dan lain-lain. Belum lagi banyak orang yang dituntut lembur, apalagi saat ini pandemi. Orang-orang banyak kehilangan pekerjaan, banyak juga yang dituntut bekerja lebih berat dibandingkan ketika work from office. Mungkin kita merasa waktu 24 jam terasa kurang karena tuntutan pekerjaan yang besar. Belum lagi ketika sekolah, KKM atau standar kelulusannya itu begitu tinggi sehingga membuat kita sulit untuk melihat keadaan yang ada di sekitar kita. Bahkan bisa jadi waktu berbicara kita dari hati ke hati dengan Tuhan berkurang juga. Kita berdoa hanya ketika mau makan. Bahkan kita pergi ke gereja atau sekarang via virtual pun hanya formalitas. Kita tidak betul-betul mengikuti. Yang penting sudah lihat video ibadah selesai. Tidak menggunakan hati kita. Bapak Ibu Saudara, belas kasih adalah sikap hati yang digerakkan oleh rasa empati kita untuk bisa merasakan pergumulan orang lain, penderitaan orang lain. Dan belas kasih adalah juga panggilan iman kita di dunia. Yesus dan para murid sudah mencontohkan kepada kita bagaimana seharusnya kita memiliki belas kasih. Dan proses belas kasih ini pun mungkin terjadi apabila ada perjumpaan kita dengan sesama. Karena melalui perjumpaan kita dengan sesama,
kita bisa melihat langsung bagaimana kehidupan yang sebenarnya. Kita juga perlu menyadari bahwa Tuhan sudah menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, sehingga kita beroleh pengampunan dan hidup yang kekal. Allah juga berbela rasa kepada kita dengan memberikan berkat-berkat-Nya yang melimpah kepada kita. Tapi apakah kita hanya menjadi penikmat saja dan penerima saja? Padahal berbelas kasih yang dimaksud di sini bukan hanya untuk satu pihak saja. Akan tetapi ketika salah satu pihak memberi dan salah satu pihak menerima. Jadi kedua belah pihak saling memberi dan menerima. Ketika kita menerima dari Allah, maka kita pun perlu memberi kepada sesama kita agar nama Allah juga dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, melalui pembacaan Injil kita pada hari ini, kita sudah diingatkan bahwa Yesus Kristus berbelas kasih dengan banyak orang. Dan murid menawarkan apa yang mereka miliki, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Mereka memberi dengan ucapan syukur. Dan tindakan Yesus dan para murid yang mengucapkan syukur inilah yang membuka ruang bagi karya penciptaan Allah melalui pelipat gandaan roti dan ikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan, mari kita tidak hanya menjadi penikmat belas kasih Allah, tetapi kita bersyukur atas setiap berkat yang Allah berikan kepada kita dengan cara berbelas kasih juga kepada orang lain, melayani orang lain. Kiranya Allah memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami begitu mengucap syukur karena kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami kiranya Engkau mampukan untuk bisa seperti Yesus yang memiliki belas kasih kepada orang banyak. Ajarlah kami untuk memiliki kepedulian terhadap sesama kami, meskipun ada begitu banyak pergumulan yang sedang kami alami. Akan tetapi biarlah kami mampu untuk saling melayani satu dengan yang lain, saling membantu satu dengan yang lain. Dan ya Bapa, pada saat ini juga kami hendak berdoa bagi setiap kami atau saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit dan sedang berada di dalam pemulihan. Tuhan, kiranya Engkau jamah mereka satu persatu melalui makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi, agar mereka juga mampu untuk pulih kembali seperti sedia kala, agar karya Allah pun dapat dinyatakan di dalam mereka. Juga ya Bapa, kami berdoa bagi setiap kami di dalam pergumulan kami masing-masing dan di dalam setiap rencana kami masing-masing. Kami tahu Engkau selalu ada bagi kami dan kami mau juga menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Karena kami mengerti Engkau lebih tahu apa yang kami butuhkan. Ajarlah kami untuk menerima setiap hal yang Engkau berikan kepada kami. Meskipun itu menyulitkan kami, meskipun itu mendukakan kami, tapi biarlah kami mengerti itu semua untuk kebaikan kami. Juga ya Bapa, kami berdoa bagi GKI Gading Serpong di dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Kiranya GKI Gading Serpong dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu di dunia ini untuk menebarkan kerajaan Allah, damai sejahtera-Mu.
Juga ya Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin negara kami, agar setiap keputusan yang mereka boleh ambil dapat juga mereka putuskan dengan berhikmat untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Juga kami berdoa ya Bapa untuk pandemi yang saat ini sedang terjadi. Tuhan, kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau pulihkan keadaan bangsa kami. Kiranya Engkau menyembuhkan agar kami dapat beraktivitas seperti sedia kala. Kami sadar betul ya Bapa, pandemi ini membuat kami tidak begitu nyaman. Tapi kami juga menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Ajarlah kami untuk mau menerima apa yang Engkau rancangkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, persekutuan doa jemaat kita telah usai. Mari kita bersama-sama memiliki belas kasih yang seperti Yesus di saat apapun, di dalam kondisi apapun di kehidupan kita. Mari kita menutup persekutuan doa jemaat ini dengan menyanyikan sebuah pujian. Mengasihi, lebih sungguh.